Salam Rahayu. Malam ini saya akan melanjutkan pencarian tentang sosok hantu berkebaya merah atau sosok-sosok yang sering mengganggu di sini. Kali ini saya sudah ditemani oleh Isal, Bayu Mahesa, dan Soera Buana. Jadi kita tuh malam ini sudah berpindah tempat dari tempat yang kemarin atau malam lalu. Kita berpindah tempat di mana keterangan dari warga di sini juga bahkan lebih sering kelihatan di sini di sosok berkebaya merah itu atau suara-suara yang sering mengganggu warga di sini. Jadi ini Bayu, menurut Bayu setelah pindah ke tempat atau lokasi ini, apa yang Bayu rasakan? Ya mungkin kayak tadi kan dengar dari referensi masyarakat bahwa mungkin eksistensinya lebih besar di sini. Iya, karena kita di hantu kebaya merah ini. Dan mudah-mudahan sih kita bisa menemukan itu dan menguak ya. Ya, minggu lalu kan kita di lokasi yang bukan di sini ya, kita susah untuk menariknya itu ya. Mungkin kita tahu karena kata si Eyang yang kata dia nggak bisa masuk atau gimana, makanya kita mencari tahu. Coba dari luar ya. Mencari tahu di luar, dan keterangannya juga di sini sering terlihat. Ya, kalau masalah eksistensi sih udah lumayan. Sebenarnya udah mulai kayak apa ya? Tempat ini tuh kayak tempat khusus gitu. Kayak yang saya lihat adalah banyaknya eksistensi makhluk astral yang bukan dari sini kan. Kayak dari sebuah kepunyaan atau gimana itu. Mulai nyaman juga sih. Baru mulai lah ini. Santai. Luar biasa. Saya udah gak nyaman sebenarnya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke intinya, kita akan melakukan cara kita sendiri atau cara masing-masingnya. Oke. Dan kita akan siapin dulu beberapa alat atau yang dibilang media. Iya benar. Ya. Sebelumnya kita melakukan sebuah penelusuran atau menguak hantu kebaya merah ini. Sebenarnya ini dari di belakang layar sih sebenarnya. Ini ada persiapan yang mungkin bisa dilihat. Ada persiapan yang kita lakukan. Jadi ini sebuah media bahwa kita bakalan mencoba melakukan sebuah ritual untuk menyatukan sebuah eksistensi di sini, frekuensi di sini, energi-energi yang ada di sini. Karena tempat ini saya curiga tempat itu adalah tempat kayak tempat pembuangan kayak gitu. Jadi untuk kita lebih bisa mengumpulkan energinya ya oleh kakak-kakak saya dalam sini. Dan kita nanti bakalan dibagi dua ya, karena tempatnya luas nih. Juga eksistensinya udah mulai kerasa sebenarnya ya, dan kita bakalan membagi dua. Kita sambil menunggu kakak-kakak untuk berdoa dan melakukan sebuah ritual penyatuan atau pemanggilan makhluk-makhluk astral yang di sini, dan mungkin mudah-mudahan si hantu kebaya merah itu dia bisa datang. Gitu. Kita bakal bagi dua nanti. Gimana karya kak? Udah ada. Siap, nanti kita bagi dua ini tim di mana nih? Maisa sama siapa? Saya Maisa. Berarti kita mau kemana nih? Saya akan coba ke belakang, mungkin banyak di depan yang juga. Tapi sebentar kan, sebelum mulai saya curiga yang ada di sini kayak ada makhluk halus atau tapi dalam berbentuk kodam atau jimat gitu. Apakah ini tempat pembuangan atau gimana? Menurut saya juga di sini tuh saya rasakan tuh ada aura negatif yang sangat besar. Kayak gimana ya kalau misalkan ini kayak mana gitu? Ada sebuah energi gitu. Sebuah energi yang kadang menarik tapi kadang juga berbenturan gitu. Kita tidak tahu di sini ada apa. Cuman mudah-mudahan kita misalkan harapan kita memiliki sosok hantu kebaya merah
atau aura lain yang menarik kita. Ada satu energi negatif di sini dan mungkin kita bisa kontrol nanti ya. Ya, jadi sekarang coba karena ini tempat baru juga, Bayu, Mas Vera dan Ica juga baru ke sini, mungkin kita akan menyusuri dulu ya sedikit. Menelusuri. Oke. Di sini tuh ini bekas sumur ya, memang nggak kelihatan, jadi dipakai pembuangan sampah oleh warga setempat dan terus ditutupnya oleh yang orang-orang di sini karena dulu anak sebelum ini roboh anak kecil itu banyak main di sini, jadi ketakutan orang tuanya tuh masuk ke sini dan ada juga di sebelah sana sama sumur tua juga, jadi emang sebelum ini tertutup wah auranya terus kalau melihat ke sini udah merinding gitu. Dan saya juga tadi udah ada merasakannya aura-aura yang paling tinggi negatif ya. Ini soalnya kan ini berbentuk sumur tua kan ya dulunya gitu kan, banyak hal-hal negatifnya daerah sini gitu kan ya. Jadi kita akan coba masuk ke dalam. Dan ini kan seperti lorong kayak gitu, bisa lurus ke belakang sana. Kita coba aja ke sana dulu. Oke. Salam Bayu di depan, jadi yang sosok atau suara apa ya yang bilang oleh warga tuh siang mau malam sosok atau suara tuh sering terdengar gitu atau kelihatan, tapi kenapa kita kesini sekarang cuma terasa gitu, belum ada titik-titik menemukan bayangan atau misalkan suara bayangan. Oke, kita samperin kawan-kawan kita. Jadi Kang Isal dan mungkin teman-teman ya, kita melakukan tadi bersama Kang Isal penelusuran dan akhirnya kita berhenti dulu di titik spot ini. Nggak tahu kenapa, karena saya pribadi merasakan sesuatu yang unik kan di sini. Itu ada frekuensi yang muncul dari berbagai makna astral. Kalau menurut Kang Isal sendiri gimana nih untuk tempat ini? Untuk tempat ini sih lebih kayak ke apa ya, punya daya tarik tinggi sih gitu. Jadi tadi sekitar sini tuh keliling, tapi nggak tahu kenapa tuh pandangan tuh putus ke sini aja gitu pandangannya gitu. Nggak tahu ada apa, kita itu energi yang kuat sampai ke sini gitu. Apalagi tapi emang lihat dari lokasi gitu ya, tempatnya memang serem sih gitu. Dan sebenarnya untuk di sini kan saya punya satu permainan yang untuk merasakan kita. Kalau saya biasanya kayak gini, kita nyoba mengundang ya, dan misal tangannya kayak gini, kita rasa dulu di sini. Angin masih kecil. Inna batastum Jabir hadir. Gimana kan? Ini kayak yang dipegang dulu ya, terus hangat, kayak Ada yang megang ya, sedikit jauh teman-teman, karena ini ada sesuatu yang sedang dipegang. terus kayak yang megang kain baca gitu, dingin karena dingin banget, terus orang agak-agak bagaimana agak maju dikit. Coba diikutin aja kan. Ikutin aja. Jadi dia sedang ditarik dengan satu energi ya. Dan lupa ini udah mulai kayak muter gitu kan. Ini kayak rambut
rambut ya. Ya, rambut. Sebenarnya itu tepatnya bulu sih Kak. Oh, bulu. Iya. Kita sambil nunggu Apa yang lain? Panas juga. Nah, sekarang panas. udah agak panas. Nah, Banyak kali. ini tuh sedang megang bulu. Jadi fokus Bayu yang sekarang itu yang tadi kita lihat memang masih ada di depan. Kita merasakan benar-benar sangat auranya tuh tinggi juga, tinggi benar. Jadi kita nyari Bayu tadi emang buat keliling nyari Bayu, ternyata yang kita lihat di depan mungkin Bayu di belakang sini ya. Ya, itu sama kayak yang namanya itu daya tarik energi panas itu. Jadi Bayu untuk saya pribadi ya, gimana kalau kita mencoba untuk bermeditasi ya, kita akan coba menarik energi siapapun di situ yang masuk. Oke, kita bertanya. Oke, Tapi kan dari tadi sebenarnya kita kan penelusuran ada satu loh yang lupa. Jadi pasti teman-teman bertanya ini tuh tempat apa, kosongnya tuh sejak kapan loh? kalau kosongnya tuh sejak saya juga tidak ingat. Tapi waktu akang saya- kecil udah saya- emang lama banget ya, dari saya kecil tempat ini emang udah kosong, dan waktu saya kecil saya sering juga main ke daerah sini, main ke tempat ini. Kalau saya pulang sekolah kayak gitu ya, kebetulan lewat, emang itu udah kayak gini. Saya juga tidak ingat ini dibangun tahun berapa, ini kosong tahun berapa, pokoknya dari Tapi inget-inget saya kosong tahun kecil. berapa? Inget-inget mulai kira-kira. Sekitar tahun 9 berapa ya, 97 atau 95, 94 lah pokoknya. 94 ya. Saya SD juga dia udah kayak gini bang. Ya 94 dan sekarang 2020. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kosongnya udah berapa tahun. Jadi gimana sarannya? Tapi biarin nggak panas banget atau mereka lebih Ya. dan menguap Menguap, apa ya. yang dikatakan masyarakat itu ya. Jadi lebih baik karena orangnya di sini juga sangat besar ya, sangat baik. Oke, kita coba di tempat yang tadi lah. yang Sedikit agak terbuka lah ya, karena ini juga Soalnya ini, sempit sih. sempit juga, takutnya yang masuk itu beringas atau gimana ya. Ular ya. Gimana, oke. Kita juga takut banyak nanti Ini ular loh. Oke. Jadi kita akan coba menarik aura, atau kita akan mencoba bermediumisasi di tempat yang agak lapang. Oke, kita Yang lebih langsung terbuka sana, ya. yang lebih terbuka. Oke, kita Lanjut. Waduh jalannya ini kan jalan ini. Ya teman-teman, dan tadi kita udah melakukan penelusuran bersama kakak-kakak di sini, dan ada beberapa makhluk astral sebenarnya yang ingin berkomunikasi, bahkan melakukan eksistensi. Karena kita melakukan tadi penggabungan atau penyatuan frekuensi ya, dan akhirnya hadir. Dan spesialnya di sekarang ini ada satu sosok yang emang kita cari dari kemarin, yaitu si hantu kebaya ini. Udah bersedia ya, setelah tadi kakak-kakak melakukan ini, dia bersedia untuk masuk kepada salah satu orang ya, dan mungkin itu nanti dipimpin oleh Kang Eka sendiri sama Mang Sera dan Kang Isal. Dan nanti teman-teman bakalan penasaran sosoknya seperti apa sih gitu ya. Di sini kakak-kakak melakukan mediumisasi, dan saya akan menggambarkan kepada teman-teman sosoknya seperti apa. Itu mah gimana? Siap? Silakan. Campur hasil. Di sini angin teman-teman udah mulai titis. Sekarang saya di mana?
Selama itu kan berarti anjing dari dia nya. Diutus atau napi kumaha ya di dia teh? Tari betah ya di dia. Hari ini sok ngaganggu teh, nah itu teh anjeun lah. Naon maksudnya sok ngaganggu teh eta teh. Nah ya kapanasaran atau na kumaha? Jadi sok teresep lah boleh kali ini pakai body beureum teh. Nah kunaon asa kasaingan teh kumaha? Nah kunaon mun nyari anak awewe unggul. Nanti kalau laki karanya awewe biasanya resep kalau laki. Nah buat gawa kayak sih pan lain sila katu istri meureun atau kumaha? Dia dendam. dihina karena fisik atau napi karena hal naon. Cek beja anjeun teh geulis nah. Nah dihina betul naon? Yang kan dihina atau napi difitnah. Disiksa kumaha ya kan makanya kayak Indonesia. Ya masa terpercaya ya ke anjir menyebutkan itu ya. Nah itu benar atau anjir makhluk jin atau misalkan alien atau misalkan mau setan anjir teh. Jadi gini satu saya tidak terlalu meyakinkan atau tidak terlalu percaya ya dengan sosok yang masuk ini dikarenakan gimana ya dengan ceritanya atau misalkan bisa saja ini apa ya makhluk lain yang mengaku-ngaku sebagai sosok berkebaya merah itu. Cuman kita tidak tahu juga. Oke, kita akan cari tahu lagi kebenarannya atau misalkan bertanya lagi tentang dia ya. Tapi yang saya lihat di sini Kang, atau teman-teman mungkin pengen lihat, yang saya digambar ini adalah dia sosoknya, gitu kan? Tapi jauh sekali dengan apa yang dia bilang. Iya. Dia kan dengan sosok cantik, saya lebih ngelihat kayak dia ini lebih kayak kuntilanak biasa. Bohong kayaknya ini. Bohong ya? Ini bukan kan? Mungkin mengarang cerita atau mau Ini bukan. Ini bukan si kebaya merah ini. mungkin ngaku-ngaku ya. Bukan ini. Ya. Ternyata ini bukan sosok kebaya merah itu. Jadi sosok aslinya yang dia itu ini, teman-teman, dan Nah, buat ngaku-ngaku ya. dia yang sering, justru sebenarnya gini Kang, ternyata yang menelor selama ini, yang sering Kaulah datang ke dia buat niat yang maksud tujuan goreng. Kaulah yang ngabuktikan hayang nanya. jadi yang sebenarnya sering mengganggu itu dengan menyerupai si wanita kebaya merah ini dia. Jadi bukan. Maksudnya kenapa? Berarti kamu melakukan sebuah
berarti secara tidak langsung dia memfitnah si Iya, kebaya merah ini. Ajen apa lah si kabaya beureum ayeuna di mana ayeuna? dia mau nggak bakal ngeganggu kan. Tapi emang sok nemongan, ngerah naon eta manehna nemongan teh. Anu nembongan dia atau didinya sorangan Tau sebenarnya. di dinya nu sok nemongan teh. Saya curiga. Iya, Oh. Ya. Iya. Jadi dia tuh menyerupai mewujudkan untuk mengganggu orang dan percaya bahwa si kebaya merah ini emang sosok yang mengganggu. mengganggu dan menelor warga-warga setempat gitu. Iya. Jadi dari awal saya tidak yakin bahwa ini yang masuk itu adalah si kebaya merah. Ternyata betul pengakuan dia. Ya karena sosok aslinya kayak gini nih. Dia Iya. kuntilanak. Kamu kuntilanak dari sini atau jimat sih? Di belakang. Dekat. Oh, Jadi baik dia ini bisa berubah. Iya, yang namanya Oh, jin iya. bisa merubah. Dia mau menyerupai siapa aja dia Iya. bisa. Terus didinya ngewa kunaon geuleuh kunaon. Oh, siri. Emang keren patut atau Kalau udah jelek mah jelek aja. Ya anjen keluar we nya, keluar anjen ya. berarti kita udah jelas gitu kan. Nah, dek naon? Da kaula mah teu butuh dia. Iya, dan sekarang udah jelas buat teman-teman juga yang selama ini meneror ternyata bukan si sosok ini. Nah, buuk panjang. Sosok inilah yang menyerupai sosok si kebaya merah untuk menakuti-nakuti, mengganggu warga seperti itu. Iya. Tujuan kaula ka dieu mah nyaeta yang ngebuktikan yen nu sok ngaganggu teh nah bener. Nyata si kabaya merah beureum atawa misalkan aya makhluk nu model fitnah, model anjeun gitu. Ternyata ini geus kebuka kan. Sebelah korban. Ulah ka dieu. Aya di dieu loba nu nungguanana di dieu loba. Aya naon wae di dieu ya. Aya parabot atau naon di tempat naon di dieu. Oh, Presiden. Terus naon deui? Uyut. Eta sih. Uyut. Tong uyut-uyutan mana tadi aku. Lain sarieun ku si Uyut nah teu bisa ning naremus ka si Uyut. Eta si kabaya beureum teh ayeuna di mana? Emang geus tara katingali eta anjeun geus tara mengupakan si kabaya beureum atau kumaha? Itu yang nyorekan. Tau geus bosen gitu mitnah we si kabaya beureum. Pancik beja manehna mah baheula ciaka eta. Oh jadi sedih manehna teh nya. Sakasaingan ke manehna. Karena mana lebih lila gitu di dia. Panggelis na manehna nya. Sieun orangnya teman. Geus ayeuna pulang ayeuna. Keluar tuh butuh. Masuk atau berinteraksi dengan kita semua tuh ternyata bukan Sosok apa itu, Bay? wanita Jadi berkebaya merah. sosok ini adalah Melainkan sosok
sosok yang lain yang menyerupai atau Sebenarnya dia lebih ke kayak kuntilanak aja sih ya. kalau Dan nah, si kebaya merah tersebut ternyata selama ini yang mitos bahwa kebaya merah itu mengganggu tidak sesuai dengan warga di sini karena dan sering menelor menampakkan ini, ternyata dia mau salah masuk, tapi teman-teman. Ternyata dialah baru mau sosok kuntilanak menyerupai inilah si yang kebaya dia merah, oke. Jadi kita tidak akan mungkin membahas, merasa kita iri mencoba karena si bermediumisasi lagi, mudah-mudahan karena si kebaya merah ini lebih cantik dari dia ya. kebaya merah itu benar-benar mau Jadi sosok yang selama ini ternyata kita bisa menguak, alhamdulillah ya, kita bisa menguak buat agak mungkin membersihkan sedikit nama di sini juga ya tentang si kebaya merah ini, karena sebenarnya dia tidak mengganggu apa-apa. besar gitu. Bahkan sedikit orang yang sebenarnya Saya untuk bisa menemui dia gitu carinya ya. ya, kan saya Karena yang menakut-nakutin, yang menelor selama ini, inilah sosok ini ya, sosok kuntilanak inilah. Oke, Gitu, baik. Jadi ini Bah yang digambarkan oleh Bayu tadi yang masuk ke suara itu sebenarnya ini ya, bukan Iya. sosok wanita berkebaya merah kan gitu kan. Karena yang diceritakan sosok tadi itu menurut saya tidak sesuai dengan fakta aslinya, Iya. Ya saya bilang itu kan, kita membersihkan nama si hantu kebaya merah ini karena sebenarnya buat teman-teman atau warga yang sini yang mendengar tentang mitos ini, bukan beliau sebenarnya. itu jin yang Itu jin, menyerupai itu sosok benar-benar beliau, jinnya, bukan korinnya beliau. Ini benar-benar jin ini yang kita tahu tadi dengan alasan dia iri kan. Jadi dia lebih lama di sini, akhirnya masuklah si Kebaya merah. korin ini gitu ya. Dan merasa tersaingi gitu. Akhirnya dia meneror gitu kan, meminta sesuatu. Padahal sebenarnya si hantu kebaya merah ini buat saya sendiri lebih ke pemalu dia gitu. Jadi dia sekarang itu kalau dilihat mungkin dia tidak mau menampakkan diri, kayak dia sendiri tidak bisa menerima tentang kematiannya dia sendiri gitu. Oke. Jadi Pak, begini, sebenarnya dari tadi itu saya mau bilang ya kepada semuanya, jadi aura negatif di sini ya sangat benar-benar Sangat kuat sekali ya. sangat kuat. Ya. Kembali lagi saya bicarakan ya, bahwa di sini tuh saya tuh ada merasakan seperti ada daya tarik tersendiri, entah itu ada suatu apa gitu ya, ada, saya melihat ada benda atau apa, nanti coba Bayu sendiri mungkin bisa menerawang ya. Coba mungkin kalau misalkan kita bisa menariknya, kita akan tarik bersama-sama ada apa sebenarnya di tempat ini. Iya benar. Jadi ada dua misi nih Kang ya. Jadi pertama kita udah selesai teman-teman bahwa hantu kebaya merah itu nggak ada. Jadi sosoknya adalah sosok ini, dan yang menyerupai ya. ya yang bakalan kita lakukan sekarang adalah ini sebenarnya pembuangan kita barang atau sesuatu yang dia buat yang menjadi energi negatif. Bisa jadi karena di sini kan jarang bukan jarang didatangi oleh manusia di sini tuh, oleh warga setempat ini jarang didatangi karena ya dengan kondisi tempat seperti ini, terus rumput ilalangnya juga udah sangat-sangat tinggi ya, rumahnya tambah hampir ketutup ya gitu. Terus banyak yang lihat juga di sini juga banyak ular. Kebetulan kalau masalah ular, Isal dan Ika pribadi juga, Bang Soera juga mungkin kita juga selain apa membuat atau bikin konten seperti ini, sebelumnya juga kita emang di bidang ular juga ya Pak ya. Oke. Jadi gimana, kita atau saya bakal melakukan sebuah penarikan ya. Oke, Untuk jadi mencabut ini. sebuah energi. Jadi sekarang coba Bayu mungkin bisa memakai media apa untuk kita bisa Menarik ke benda atau menarik benda tersebut. Sebenarnya saya udah dari tadi sih kan untuk dengar ini ya. Tapi sini saya udah dijelaskan. Jadi Bayu mau ngelakuin seperti apa? Apa kita melakukannya bareng-bareng? Mungkin saya aja gitu. Oke, kita mungkin sedikit membantu ya. Ya. Tapi ini energinya bukan di sini. Emang lumayan juga energinya di sini. Yang di sana kan. Karena penasaran tadi ada yang narik tuh di sana. Gimana? Oke, bisa kita pesan aja. Kita bakalan melakukan media ya.
pernah dilewatin orang kan? Yang saya tahu ini jarang banget orang itu datang ke sini gitu. Tadi itu ya yang menarik itu sini ya. Dan mau apa juga ya orang datang ke sini dengan fungsi penambah energi yang paling bagus. Mungkin Mang Eka sambil menjelaskan apa yang bakalan saya lakukan. Saya bakalan lebih di sini untuk mencari. Saya mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman atau Ternyata kaki saya juga nih baik susah melangkah seperti kram kayak gitu di sini. Entah ini rasa berat, nggak tahu tidak boleh melangkah atau ini menunjukkan langkah saya untuk batas. Lihat, bisa lihat kaki saya yang ini lebih Nempel ke bawah. nempel 2. Oh ini pembatas kayaknya. Bayu sedang mencoba Untuk melarikan benar buat mencari terang-terangan. membantu. Kita sampai. Bentar, woi. Coba menjadi kain. air Bang. Ini sedikit panas sih, kenapa saya minta air. Maaf Bos. Jadi apa Bayu temukan dan terus Bayu bisa menjelaskan ini barang atau benda apa Bayu? Gimana tadi yang mungkin kita rasa adalah panas ya. Iya betul sekali. Dari sana Dan mungkin teman-teman bakal berpikir, kita pun lihat ya dari tadi ilalang emang nggak ada apapun ya. Dan kita bisa lihat di sini. Ini bahkan saya bilang ada energi negatif yang memakan korban. Bisa di dekat ini berbahaya. Iya, ini bisa sejenis jenglot. Ini sejenis jenglot, tapi lebih seorang yang kayaknya dia buang. Ini pembuangan sih, bukan orang yang berilmu mungkin meninggal di sini akhirnya jadi jenglot, enggak. Saya lebih ngerasa ini dia buang. Kalau menurut Kang Eka benar nggak sih kalau sebenarnya Kang Eka sebenarnya sedikit tertutup loh dari tadi. Benar nggak sih kalau ini tempat pembuangan jimat-jimat? Mungkin ini menurut saya sih salah satu aja. Mungkin bisa jadi ini adalah pembuangan karena orang merasa aman, merasa nyaman misalkan untuk membuang di sini yang dia pikir tidak akan ada orang yang bisa menemukan, atau misalkan ada orang yang bisa menemukan, orang yang bisa merasakan. Iya benar, tapi buat teman-teman ya yang punya barang-barang seperti itu, jika ingin membuang lah, jangan sampai di tempat-tempat seperti ini. Karena apa? Ini tempat yang benar-benar dekat dengan warga kan. Akhirnya efek buruknya ya mengganggu warga ya. Jadi ini barang itu sebenarnya dulu ada yang punya. Ini tuh ada yang punya. Barang bertuan. Ini barang bertuah. Cuman karena mungkin orang itu sudah tidak sanggup untuk merawat atau apa, ada hal-hal apa yang untuk hanya akhirnya si barang itu dibuang ke sini. Iya, Seperti dan itu. mungkin nanti Kang Eka yang bakalan mencairkan itu. Jadi ini gimana, mau Bayu bawa atau gimana? Mau saya bawa? Kalau saya pribadi sih saya kalau masalah di barang kayak gitu saya kurang suka ya. Suka ya berarti Kurang ya. suka kayak gitu. Ini jadi koleksi saya aja lah.
kenang-kenangan untuk daerah sini ya, karena pertama kali ke sini ya mudah-mudahan bisa jadi koleksi. Tapi asal Bayu sanggup aja ya. Amin. Mudah-mudahan. Bukan Amin. tidak sanggup Bayu, saya tuh emang kurang suka dengan Benda-benda seperti ini. Iya, iya. Sebenarnya kalau dipergunakan emang berbahaya ya. Tapi untuk saya pribadi, barang-barang seperti ini bisa dijadi sebuah koleksi. Pelajaran sih Kang. Pelajaran dari jenglot itu apa pada dasarnya mereka tuh hidup gitu kan. Mereka tuh hidup, tapi kita tahu bahwa dengan ilmu yang tidak bermanfaat mungkin ya sebutnya akhirnya seperti ini. Mereka hidup tapi berbentuk seperti ini. Jadi mereka masih merasakan gitu. Kayak gitu ya, mudah-mudahan ini pelajaran buat kita Intinya kita jangan seperti ya. jenglot. Kita saya juga di sini merasakan ya setelah ini kita temukan, kita lebih Iya, tangan saya yang panas sekarang. seperti nggak kaku gitu. Iya, nggak seperti awal-awal tadi. Ini gimana sekarang? Oke, mungkin misalkan buat teman-teman semua, karena pencarian sosok wanita berkebaya merah itu tidak kita temui lagi atau kita tidak bisa berinteraksi dengan dia yang aslinya, dia datang malah yang KW atau misalkan yang menyerupai dia. Jadi untuk pencarian malam ini mungkin Kita ngasih kesimpulan bahwa sebenarnya yang menelor selama ini bukan dia. Dan semoga buat beliau pun tenang di alam. Dan amin. semoga ada yang komen di sini nanti ya, komen Kang itu punya saya ya, sok tadi. Kasihkan aja. Iya, saya kasih lagi. Waduh. Berarti ini udah lama banget ya di Lumayan. Kayaknya ini udah lama. apalagi ini posisi udah kecil gini, udah berarti udah yang punya dulunya udah sakti mungkin tidak membutuhkan lagi, akhirnya dia Iya. buang di suatu tempat yang di sini gitu. Iya. Ya. Beres aja. Karena Oke. kita udah mulai Mau aja sama makin- Bayu. Udah makin malam juga. Udah malam ya. Oke. Jadi kita akhiri gitu. Ya akhirnya, dan buat teman-teman yang mempunyai tempat untuk kita telusuri ya, jangan Ya. lupa untuk di komen di bawah ya. Oke, siap, tapi tempat yang aman. Biasanya tempat yang aman. Yang kayak gini lah gitu ya. ya. Maksudnya bukan kayak gini, baik harus ada apa ya? Izin. Izin ya, intinya bisa di DM Kang ke IG-nya Oke, apa? ada di tertentu. Ya langsung aja DM ya, izin tempat udah aman Kang ke tempat ini. Nah, kita Kasih. bakalan Oke. semuanya kan. Ya, Siap. Ya. Terima kasih. Bayu, terima kasih. Ya. Bawa nih. Oleh